memberikan upayanya kasus perkosaan, ada penghilangan hak atas pendidikan kepada anak perempuan dan remaja perempuan, kemudian juga ada soal penghilangan akses informasi atau tidak diberikan informasi tentang layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang kemudian berdampak pada praktik-praktik yang perempuan di wilayah Papua dan Maluku Utara itu bahwa baik secara seksual maupun secara fisik itu sering sekali diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui proses peradilan atau proses hukum. Saya nanti itu kita mau dari buku itu yang padahal sebenarnya dalam undang-undang penghapusan kekerasan rumah tangga juga jelas ya bahwa apapun bentuk kekerasan rumah tangga itu prosesnya adalah pidana. Tapi kasus yang diceritakan oleh Harisa pada dunia ini juga kasus yang seringkali terjadi di Maluku Utara, tetapi ada kekerasan ekonomi membuat saya bertahan dalam kekerasan pernikahan selama 15 tahun. Nah, kasus ini diceritakan oleh penulis yang memang dia sejak usia 6 tahun itu sudah mendampingi, sudah mendengar karena kebetulan narasumber dalam cerita ini adalah tetangga dari penulis yang dimana dari sejak kecil dia sudah menyaksikan, mendengar kekerasan pengurus dari lembaga pendidikan itu sendiri atas situasi seperti ini, sehingga ada toleransi di mana memberikan hak perempuan atau anak perempuan atas pendidikan itu. Karena kalau melihat terlepas dari KTD yang dialami oleh Erin, itu dia punya hak progratif gitu ya, hak asasi manusia atas pendidikan yang layak gitu. Itu harus Erin mendapatkan. Melihat dengan informasi dalam buku ini bisa masyarakat punya sudut pandang dari perempuan gitu, memprioritaskan situasi perempuan ketimbang menyerang dan mengkriminalisasi perempuan hanya karena soal subjektivitas atau pemikiran personal, lalu sama-sama kita menggiring opini yang tanpa sadar kita mengkriminalisasi atau membawa korban jatuh lebih jauh atau bahkan merasa lebih traumatik. Untuk yang perlu untuk mengevaluasi pedoman manajemen penanganan pasien korban kekerasan seksual, juga perlu diperkuat SOP dalam penanganan pasien korban kekerasan seksual. Kenapa? Karena jika tidak ada pedoman atau SOP penanganan khusus untuk pasien korban perkosaan, maka kasus yang dialami oleh korban yang dari anak itu yang meninggal karena traumatiknya, karena shocknya gitu, itu akan berulang lagi dan ini sangat disayangkan. Masyarakat Kota Ternate dan seluruh masyarakat seluruh Indonesia atas kejadian yang sering terjadi harapan untuk peneliti ini agar masyarakat dapat menilai semua itu kan. Jadi edukasi dan dia memuat tentang undang-undang yang dapat memberikan